Nama Bapak siapa, Pak? Nasihin. Bapak, untuk tangki truk ini dalam pengambilan setiap hari berapa kali, Pak? Bisa 3 kali. 3 kali. Distribusinya kemana aja, Pak? Daerah Petarukan, Comal, ke Sasi sendiri, ke Sragi juga. Ya. Kemudian untuk dalam sehari itu kira-kira satu tangki ini berapa liter? Itu ada yang 8.000, ada yang 8.000 kurang. Kalau punya saya sendiri 8.000 ini. 8.000. Ya. Ini bagaimana, Pak? Untuk Rogosolo bagus. Distribusinya kemana, Pak? Ya, distribusinya ke Depot, daerah Petarukan. Untuk ke Sasi juga, Sragi, Comal, Uljami juga, ke Pekalongan juga. Ya. Dalam satu tangki ini dijual ke depot berapa ratus, Pak? Oh, harganya variasi, Mas. Kisaran berapa? Ada yang 340, ada yang 330, enggak sama. Kalau dari sininya berapa, Pak? Kalau dari sini saya kurang tahu. Itu antara yang punya, yang bosnya sama yang pengelola pihak sini, pihak desa ini. Pengambilan hanya di sini apa di tempat lain ada, Pak? Untuk dari bos saya ke sini, sampai ke sini. Semua tiga-tiganya ke sini. Memang kualitas airnya itu ya? Ya, kualitasnya bagus. Ya, terus saran Bapak apa, Pak, untuk air dan pengelolaan di sini, Pak? Saran Bapak? Kurang tahu, Mas, saran itu. Nah, ya. Kalau apa namanya, kira-kira harapan Bapak terkait dengan pengelolaan air di sini gimana, Pak? Ya, harapannya tetap bertahan, bisa diadakan terus, berlangsung. Karena sangat menunjang ya? Sangat menunjang. Kualitasnya cukup bagus. Untuk air sendiri, kalau kemarau ini gimana, Pak, di Rogosolo ini? Untuk santan ini hari ini aja sudah berkurang, Pak Undu. Nggak bekas seperti biasa nih. Oh, berarti Iya. pengaruh ya? Pengaruh. Tapi tetap ada terus ya? Ada. Cuman kalau misalnya ada antrian ada 3, kita kan sudah 15 menit jalan satu ngisi. Ini yang belakangnya 15 menit nunggu dulu, baru boleh diisi. Jadi nggak agak kesanannya nggak bisa. Bapak namanya siapa dan dari apa unsur mana gitu? Kalau saya, nama saya Mas Pur, itu memang saya kerja di perusahaan itu memang turun-temurun dulu, yang saya mbah saya, lalu bapak saya, lalu keturun ke saya gitu. Saya berarti asli orang sini. Asli sini. Tokoh masyarakat ya, Pak. Berarti yang ini ya, yang pengelolaan sumber ini ya, mata air ini ya.
Oke, Pak Maskur. Kalau air bersih di Desa Rogoselo itu sumbernya dari mana, Pak? Itu memang dari wilayah Rogoselo, tapi sesudah digunakan PDAM itu kan tumpah ya dulunya tumpah ke sungai, lalu dimanfaatkan oleh warga, khususnya warga Rogoselo, terutama dulunya untuk masjid, baru ketika masjid sudah cukup dimanfaatkan warga Rogoselo dan sekitarnya. Oh, jadi memanfaatkan sisa dari PDAM itu, Pak? Ya? Iya. Kalau sekarang sudah berapa rumah yang tersaluri dari air bersih ini, Pak? Kalau khusus Desa Rogoselo mungkin ratusan rumah mungkin. Ratusan Ya, rumah, gitu. kurang jelas yang wilayah sana, tapi kalau wilayah sini ya sekitar 40 atau 30 rumah wilayah sini. Kalau untuk pengelolaannya sendiri bagaimana? Apa masyarakat pengguna itu diminta iuran atau bagaimana untuk perawatan itu? Kalau wilayah sini enggak, wilayah sini itu warganya langsung ambil dari sumber, itu lewat peralnya beli sendiri-sendiri, enggak dipungut biaya apapun. Kalau yang desa yang lain itu pedukuhan lain mungkin diambil apa swadaya apa itu nggak tahu. Saya yang tahu kan hanya STM Simas gitu. Terus dalam sehari ini kira-kira bisa sampai di berapa liter, Pak? Berapa ini, Pak, tangki, Pak, pengambilannya? Pengambilannya itu sekitar rata-rata ya minimal itu 3 tangki. Kalau musim kemarau, kalau musim hujan ya paling 2 tangki belum tentu. Terus Pak, bisa minta jelaskan, Pak, sejarah dari adanya mata air ini, Pak? Kalau sejarah ya cuma cerita, saya nggak tahu persis ya. Dulunya itu bisa dikatakan itu ada sebuah yang dikeramatkan itu di Saiful Makom Kiai Gede Atas Angin. Itu katanya bertarung sama Baron Sikeber. Nah, setelah itu dia nancepkan senjata namanya keris apa, entah naga runting atau keris apa, yang itu keluar darah. Nah, setelah itu tidak ada air, lalu ditumpes lagi, itu ada batu. Nah, batunya ditancap sama keris, itu keluar air. Ya sebangsa sumur, 2 sumur itu dulunya, 2 sumur, 1 warna merah, 1 warna jenih gitu ya, itu. Oh, yang sekarang dimanfaatkan yang itu, yang ya? dimanfaatkan itu. Nah, lalu mungkin dahulunya di Belanda itu bagaimana, lalu dibikin Belanda jadi mata air yang dikeluarkan oleh disambung masyarakat yang di sana lewat kota atau kabupaten. Berarti intinya bukan peninggalan Belanda, Pak, ya, tapi sudah ada sebelum Belanda itu ada, ya? Sebelum Belanda sudah ada mata air. Sumber air itu bagaimana, Pak, kira-kira harapan Yang ya kira-kiranya ya terutama untuk kesejahteraan masyarakat ini melalui tangki-tangki itu, karena dia sangat membantu istilahnya untuk masjid, TPQ dan madrasah itu terutama. Kalau untuk satu tangki sendiri kalau ngambil di sini berapa, Pak? Ya nominal sekitar 40.000. Sehari berarti bisa sampai berapa itu, Pak, masukannya, Pak, kalau tiap harinya? Tiap harinya kalau musim kemarau itu sekitar 400-an ribu satu hari. Kalau hujan malah lebih sedikit apa malah lebih banyak? Karena kalau pas hujan, pas hujan kan di sananya permintaannya pelanggan itu kan mungkin sedikit kurang, jadi kan pengambilnya juga kurang gitu. Kalau kemarau kan mungkin banyak pengambilan, banyak yang minta, itu kan 24 jam mungkin non-stop gitu. Bapak, untuk pengelolaannya itu yang mengelola siapa, Pak? Ya terutama sudah tangki berjalan itu langsung dibikin Persatuan Pok Darwis gitu. Sudah ada sejak kapan, Pak? Ya sekitar kalau pembentukan Pok Darwis sekitar 2 tahun mungkin. Kalau ini sudah 3 tahun belum. Kalau tadinya kan belum
bikin kelompok Pok Darwis, lalu dia bikin kelompok langsung yang mengurusi Pok Darwis mengelola. Terkait dengan pengelolaan, hasilnya inovasi ini digunakan untuk apa saja, Pak? Ya, terutama yang dulu untuk bikin jalan itu dipakai batako lah, untuk jalan sekitar 400 meter dari jalan raya ini sampai ke TPK itu sudah yang hasil dari ini hasil ini. Keduanya itu untuk biaya istilahnya TPK atau madrasah itu ya, tiap bulan ada honornya, itu mungkin diambilkan dari situ. Tapi bukan semuanya dari ambil, tapi sangat membantu untuk pelaksanaan kegiatan TPK dan madrasah. Kemudian untuk persentase bagi hasil ke desa itu sendiri, Pak, gimana, Pak? Presentasenya kan itu awalnya kan tangki, tangki, setelah itu dulunya 40.000, di sini kan hanya 14.000, yang lain untuk desa. Setelah itu ada kekumpulan masyarakat, lalu kurang puas, lalu dari sini terbentuknya Pok Darwis. Nah, terbentuk Darwis, nah Pok Darwis yang bikin istilah pengaturan hasilnya itu sana 50%, sini 50%. Separuh-separuh ya. Pak, harapan warga sini terkait dengan pemerintah terhadap kegiatan inovasi air bersih ini apa, Pak? Nah, kan di sini sudah ada terbentuknya Pok Darwis. Dari Pok Darwis itu ingin mengembangkan wisata-wisata religi yang di sini. Ya, apa kiranya religi apa air terjun, apa saja yang penting tidak mengganggu sama masyarakat, istilahnya, atau kegiatan yang nominal Islami gitu. Apa saja, Pak, wisata yang di sini bisa bisa di blow up ke masyarakat luas? Ya, wisatanya. Misalnya air jeram ya bisa, terutama kan pakai pakai ban itu untuk apa gitu. Pokoknya kira-kiranya ya, terutama itu kolam supaya dia difungsikan lagi. Itu jelas dulu kan punyaannya bukan Pok Darwis, tapi punyaannya kelompok budidaya ikan. Lah itu harapan dari masyarakat ini supaya dimanfaatkan lagi. Bagaimana pemerintah juga istilahnya supaya dia mengerti keadaan ini kan belum terjadi, belum sampai istilah wisata yang benar-benar dimanfaatkan yang enak gitu. Masih banyak yang perlu diperhatikan gitu, Pak ya. Jadi pemerintah kurang memperhatikan gitu.